maka wajah si wanita pucat yang dipenuhi keriput itu perlahan-lahan berubah menjadi wajah yang sangat menyeramkan. Bola mata yang awalnya utuh kini perlahan-lahan terlihat keluar dari tempatnya. Kulit wajahnya pun kini mulai terlihat mengelupas dan mengeluarkan nanah yang sontak menyebarkan bau busuk yang begitu tidak enak. Dan tubuhnya yang tidak ditutupi oleh sehelai kain pun kini menunjukkan payudara si wanita yang begitu panjang. Apakah ini sosok Wewe Gombel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Embah yang kemarin mendaki bersama temannya yang bernama Ucok ke sebuah bukit yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Bukit Sampi. Ternyata pengalaman mistis dari Embah tidak berhenti sampai ketika mereka berdua turun dari bukit tersebut. Tapi ternyata ada beberapa peristiwa mistis yang mengiringi perjalanan mereka. Lalu, bagaimana ceritanya? Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Aku masih saja tertawa melihat tingkah Ucok yang kegatalan akibat gigitan kutu busuk itu. Sumpah, bawelnya Ucok membuat aku ngakak. Bah, bawa motornya cepet napa? Gatel ini. Hah, siapa suruh? Enak-enak tidur di tenda malah milih di sarang babi, ujarku kepada Ucok. Bah, jangan cerita-cerita ya di kantor, ntar malah pada ngetawain aku mereka. Siap. Asal ada rokok tutup mulutnya. Segera aku melajukan motor ini dan sekitar 1 jam kemudian kami pun tiba kembali di desa Batu Kajang. Di sana kami langsung mencari masjid, namun Ucok kembali meminta untuk mencari masjid yang agak sepi karena dia malu katanya. Aku pun hanya mengiyakan sembari melaju pada saat itu. Dan pada akhirnya kami tiba di ujung desa dan singgah di sebuah surau di desa Songka. Di sana, lantas Ucok langsung mandi dan membersihkan dirinya. Aku pada saat itu masih santai karena jujur, aku belum tahu apa yang akan terjadi pada Ucok. Sekitar 20 menit Ucok telah selesai mandi. Tidak lupa juga, dia langsung membuang baju yang dia pakai karena nampak Ucok sangat trauma dengan kutu busuk tersebut. Setelah itu, aku langsung bertanya kepada Ucok tentang kejadian semalam. Ucok pun perlahan-lahan menceritakan apa yang dia alami semalam. Intinya cewek yang nangis itu demit, bah. Haha, makanya Cok, jadi cowok itu jual mahal dikit napa? Ini baru denger cewek nangis udah mau jadi pahlawan. Aku emang keras omongannya, mbah, tapi hati ini unyu-unyu tahu. Nggak tahan lihat cewek nangis. Eleh, demit dibilang cewek. Lumayan lama kami istirahat di sana. Rencananya, sehabis zuhur kami baru berencana balik ke Kalimantan Selatan. Setelah sholat zuhur berjamaah di surau tersebut, kami sempatkan diri untuk makan siang dulu di sebuah warung makan. Namun, ketika kami sedang makan, tiba-tiba hujan deras datang.
Hujan itu turun sangat lebat dan memakan waktu yang lama. Bahkan saat waktu memasuki jam 5 sore, hujan itu tidak kunjung reda juga. "Wah, gimana ini, Cok?" tanyaku kepada Ucok. "Neduh dulu lah, baru balik. Gak mungkin kan kita nginep? Kamu enak, besok masih cuti, lah aku kerja." Kami pun berteduh sejenak di sana. Saat kami sedang duduk sambil memandang ke arah jalan, lewatlah seorang nenek-nenek yang saat itu melintas di depan kami. Padahal waktu itu hujan masih turun dengan derasnya. Saat nenek tersebut tepat di depan kami, dia tiba-tiba melirik ke arah kami dan langsung tersenyum aneh kepada kami berdua. Setelah itu, dia lewat begitu saja meninggalkan kami. Aku yang heran langsung berkata, "Kenapa ya nenek itu senyum gitu, Cok? Naksir kamu kali dia?" "Hah, padahal lagi hujan lebat kayak gini." Namun Ucok bukannya merespon, malah dia seakan ketakutan melihat nenek tadi. "Woi Cok, kamu kenapa? Kayak anak kecil ditagih PR aja. Ditanya malah gak ngejawab," tegasku kepada Ucok. "Anjir, tuh nenek mirip sama cewek semalam bah yang aku lihat di gunung." Halu. Makanya kalau ke gunung gak usah mikir yang aneh-aneh dan sok tahu." "Serius aku mbah, ini gak lagi bercanda. Kok bisa dia ada di sini ya?" "Yah, mana aku tahu. Mungkin bener dia mau jadikan kamu suaminya." Hahaha. Tawaku lantang menertawakan Ucok yang ketakutan. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam hujan pun reda. Kami berdua pun langsung melaju menuju ke arah perbatasan Kalimantan Timur dan Selatan. Di sini, aku masih merasa aman-aman saja, tanpa ada sedikit pun rasa curiga. Aku tetap saja santai, namun tidak dengan Ucok. Ucok beberapa kali menyampaikan kebingungannya. Kenapa malam itu jalan begitu sepi, padahal ini jalur lintas provinsi, ujarnya. Aku hanya menjawab, "Mungkin faktor hujan, Cok." Sekitar 1 jam perjalanan, kami tiba di desa Komam, yang di sana kami singgah kembali mengisi bensin dan juga ngopi sebentar di sebuah warung yang dijaga oleh wanita seksi bermake up tebal. Saat kopi telah habis, aku langsung bertanya harga 2 cangkir kopi itu kepada wanita tersebut. "Berapa mbak kopi sama bensinnya?" "Bensin 4 liter 40.000, kopi 2 40.000, jadi 80 mas." "Buset mbak, kopi hitam biasa gini mahal banget, udah kayak Starbucks aja," ujarku yang merasa aneh. Tapi ya mau gimana lagi, kopi itu sudah terlanjur masuk ke dalam perut dan tidak mungkin kami muntahkan. Jadi dengan berat hati mau tidak mau aku harus membayar. Kami pun lanjut berjalan menuju ke arah perbatasan. Di sini mulailah aku merasa ada yang aneh. Bulu kuduku selalu saja berdiri. Ditambah medan hutan Kalimantan yang kami lalui membuat suasana jalan begitu mencekam. Memang sesekali kami melewati kampung-kampung kecil, namun semuanya nampak sepi, seperti orang-orangnya sudah tertidur dan tidak ada aktivitas lagi. Aku yang merasa aneh karena sedari tadi tidak menemui mobil atau motor di jalan ini, lalu bertanya, "Cok, kok jalan sepi banget ya?" "Iya, kayak ada yang gak beres ini." "Jangan lagi kamu ngomong sombral, kita ini lagi di jalan, Cok." "Aduh, kamu mbah, aku udah diam, kamu yang mulai. Kenapa sih kalau urusan sama kamu pasti aja efeknya ke hal mistis? Jangan-jangan kamu ini keturunan dukun ya di Jawa? Sembarangan kamu, Cok." Kami terus melanjutkan perjalanan. Masih dalam keanehan tersebut, tiba-tiba saja aku merasa motor ini terasa begitu berat saat akan melewati sebuah tanjakan. Perasaan tadi aman-aman aja deh, kok tiba-tiba jadi berat ya? Padahal olinya baru aku ganti, gumamku dalam hati. Ingin aku bertanya kepada Ucok, namun Ucok hanya diam saat itu dan memeluk badanku begitu erat, seakan-akan dia merasakan ketakutan yang hebat. Aku yang merasa aneh sontak memanggil Ucok. Cok, kamu kenapa sih meluk kayak gitu? Kayak homo aja,
Namun Ucok tidak merespon. Malah kini kepalanya disenderkan ke arah bahuku, seakan-akan dia ingin menutup mata. Aku yang heran sontak langsung mencoba melihat ke belakang. Dan ternyata aku langsung terkejut melihat kalau sekarang ada sosok wanita yang sedang terbang melayang di samping motor kami, sembari memegangi sepeda motor kami pada saat itu. Aku yang kaget sontak langsung mencoba menarik pedal gas supaya motor ini bisa melaju kencang. Namun nampak usahaku sia-sia. Motor ini malah semakin berat dan akhirnya mati di tengah tanjakan. Aku yang tidak berdaya segera ingin lari saat itu. Namun rasanya itu percuma, karena jalan ini kanan kirinya adalah hutan. Ingin teriak minta tolong rasanya sia-sia. Saat aku mencoba turun dari motor, nampak Ucok langsung jatuh dan pingsan di tempat. Sial Ucok, dia malah pingsan. Aku yang tidak tahu harus kemanapun bingung. Mau lari, tapi Ucok pingsan. Mau bertahan, sosok itu malah berdiri di hadapanku. Ya, bagikan makan buah si malakama. Mungkin itulah peribahasa yang tepat untukku saat itu. Sosok wanita itu terlihat mengambang di tanah. Kakinya pun saat itu terlihat transparan seperti melayang. Namun, wajahnya nampak aku kenal. Ya, dia seperti nenek yang tadi sore tersenyum kepada kami saat di rumah makan. Ternyata benar apa yang dikatakan Ucok tadi. Nenek itu mirip dengan wanita yang dia jumpai semalam. Wanita itu menjulur-julurkan lidahnya ke arah kami berdua, seakan-akan dia begitu bernafsu ingin memakan kami. Nampak jelas di mataku, wanita itu tidak memakai sehelai kain pun di tubuhnya. Dia juga memiliki rambut ikal yang acak-acakan, dan ditambah payudaranya yang panjang terjulur saat itu. Tapi anehnya, melihat itu, aku sama sekali tidak bernafsu. Wah, ini pasti wewe gombel. Dalam diam dan pasrahku, aku yang ketakutan mencoba berkata dalam hati, aduh, apa salahku sih? Kenapa diganggu seperti ini? Namun seakan mendengar kata hatiku, sosok wewe gombel ini langsung menjawab, aku mau dia ikut denganku, ujarnya sambil menunjuk ke arah Ucok. Bagaikan disambar petir, aku langsung kaget mendengar pernyataan si wewe gombel itu. Belum sempat aku membalas pernyataan setan tersebut, dia langsung melayang menuju ke arah Ucok. Aku yang tidak berdaya saat itu hanya bisa diam dan pasrah melihat temanku Ucok yang sedang pingsan dijilati tubuhnya oleh makhluk yang menjijikkan itu. Sosok itu terus saja tertawa bahagia melihat kami berdua yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terus saja menjilati Ucok, bahkan air liur yang menetes dari mulutnya membuat aku sangat jijik saat itu. Dalam keadaanku yang tidak berdaya, seketika saja aku mendengar ada sesuatu yang membisiki telinga kananku. Lawan, lawan, lawan. Aku langsung kaget mendengar suara itu. Aku tidak tahu siapa yang membisikiku. Namun aku tidak tahu juga harus melawan dengan cara apa. Tapi suara bisikan itu kembali berkata kepadaku, baca doa yang kamu bisa. Dan entah mengapa, aku juga heran pada saat itu, kenapa di saat segenting ini aku malah seakan-akan lupa membaca doa dan meminta pertolongan kepada Allah. Lalu setelah mendengarkan bisikan itu, aku langsung membaca doa sebisaku dan mencoba kembali pasrah, karena hanya itu saja yang bisa aku lakukan saat itu. Ketika aku melantunkan ayat-ayat yang aku hafal, tiba-tiba sosok wewe gombel yang tadinya asik menjilati Ucok malah menoleh ke arahku. Matanya terbelalak seakan-akan marah karena aku telah mengganggu kenikmatannya. Dia langsung berdiri dan menghadap ke arahku. Dengan wajah yang mengerikan, dia seakan-akan marah dan sangatlah ingin menelanku hidup-hidup. Sosok itu kini perlahan melayang menuju ke arahku dengan sorot mata tajam dan penuh amarah. Dia
telah berdiri di hadapanku. Sumpah, gak mau banget aku kalau sampai dijilati seperti Ucok. Apalagi air liurnya yang begitu menjijikan sudah terlihat menetes. Aku coba fokus kepada doaku. Namun, secara manusiawi, aku juga ketakutan hebat saat itu. Tapi aku mencoba tetap saja mencoba membaca ayat yang aku bisa, walau terbata-bata. "Jangan ikut campur dengan urusanku," ujar makhluk menjijikkan itu. Tapi aku masih saja tidak peduli dan memejamkan mataku. Saat mata ini terpejam, aku merasa seakan-akan sosok itu sudah hilang. Mungkin doaku sudah dikabulkan. Karena merasa aman, spontan aku membuka mata kembali. Namun prasangkaku salah. Sosok itu sekarang malah nampak tepat di hadapan wajahku. Dia tertawa dan memperlihatkan wajah hancurnya. Aku yang kaget sontak langsung terduduk lesu saat itu. "Apa aku harus pasrah?" ujarku. Jujur, tenaga di batin ini rasanya sudah terkuras habis. Ditambah dengkul yang sudah bergetar hebat membuat aku hanya bisa lemas menyaksikan sosok itu tertawa puas melihat aku yang ketakutan hebat. Tapi seketika sosok Wewe Gombel itu terlempar jauh sekitar 20 meter dari kami. Entah apa yang membuatnya terlempar, tapi jelas sekali aku melihat sosok itu seakan-akan terkena hantaman daya yang begitu kuat. Aku yang heran mencoba melihat ke belakangku. Namun tidak ada siapapun di belakangku. Entah apa yang membuat sosok itu malah bisa terlempar pada malam itu. Namun kembali aku mendengar bisikan, "Bangun, bangun dan segera pergi." Jujur, suara itu seakan-akan aku kenal. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengingat suara itu. Bagiku, keselamatanlah yang utama. Segera aku membangunkan Ucok dengan sebuah air mineral yang aku kembali siramkan ke wajah Ucok. Sontak, Ucok langsung bangun dan nampak seperti orang yang linglung. Dan tanpa banyak kata, aku langsung mengajak Ucok pergi dari tempat itu. Alhamdulillahnya, kami bisa kembali melaju dan motor ini bisa bergerak dengan normal lagi. Di perjalanan, Ucok masih saja seperti orang yang linglung. Dia terus saja ngoceh dan bertanya kepadaku tentang apa yang terjadi. Namun, aku tidak mau membalasnya. Aku hanya fokus dan berusaha melaju dengan sepeda motor ini. Namun, keanehan kembali terjadi. Jalan yang tadi sepi, sekarang terasa lumayan ramai. Apalagi, truk antar provinsi sekarang semakin sering berselisihan dengan kami. Hal itu sedikit membuat aku tenang dan berharap sudah tidak ada gangguan lagi. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam, kami bisa melewati perbatasan Kalimantan Timur dan Selatan. Aku pun sudah merasa sedikit lega saat itu, karena kurang dari 2 jam lagi, kami akan tiba di kabupaten tempat kami tinggal. Tapi, Ucok masih saja bawel bertanya tentang apa yang terjadi dan mengapa bajunya basah berlendir. Namun aku masih saja acuh dan menjawab, "Besok aja aku ceritain." Saat kami melewati sebuah objek wisata air terjun yang ada di pinggir jalan, Ucok yang awalnya bawel sontak kembali terdiam mematung. Awalnya aku bersyukur, mungkin dia sudah tenang. Namun, di jalan yang masih diliputi hutan tersebut, tiba-tiba saja Ucok mencakar-cakar tubuhku. Aku yang aneh lantas bertanya kepada Ucok, "Cok, apa-apaan sih, Cok?" Namun Ucok tidak menjawabnya, tapi dia malah mengaung sambil terus mencakariku. Sebetulnya aku ingin berhenti untuk mengecek Ucok, tapi aku mengurungkan niatku itu. Aku takut kalau setan wanita itu datang lagi. Aku terus saja mencoba fokus ke jalan sembari menahan cakaran demi cakaran yang Ucok lakukan. Aku sadar, tampaknya ada yang sedang tidak beres dengan Ucok. Tapi aku mencoba acuh, walau sebenarnya aku ketakutan. Lumayan lama aku menahan penderitaan itu. Ucok masih saja mengaung seperti orang yang kerasukan. Hingga tibalah kami di desa yang bernama Jaro. Di sana aku melihat ada gerombolan bapak-bapak yang saat itu sedang asik ngobrol di sebuah warung TV umum.
Aku langsung berhenti di sana dan meminta tolong. Dan benar saja, Ucok nampaknya sedang dirasuki oleh setan yang entah dari mana asal muasalnya. Para bapak-bapak tersebut langsung saja menolongku dan segera menangkap Ucok yang mulai bertingkah liar. "Waduh, kesambet setan sebelah ini," ujar salah seorang bapak yang ada di sana. Aku yang tidak tahu harus apa hanya bisa diam sembari melihat Ucok yang bertingkah aneh. Dia terus bertingkah liar sembari menatap tajam ke arahku. Aku pun mencoba melihat badanku. Nampak banyak sekali bekas luka cakaran yang disebabkan oleh Ucok. Dari lengan, leher, hingga perut tidak luput dari cakaran itu. Lumayan lama para bapak-bapak ini mencoba menyadarkan Ucok, sampai salah seorang warga memanggil seorang nenek tua yang tinggal tidak jauh dari sana. Nenek itu mencoba berkomunikasi dengan setan yang masuk ke dalam tubuh Ucok. Lalu nenek itu berkata kalau Ucok ketempelan saat kami melintasi perbatasan tadi, karena kondisi badannya yang lemah dan juga air liur dari wewe gombel yang masih melekat di bajunya, sehingga air liur itu memancarkan bau yang mengganggu para penunggu gunung perbatasan itu. Setelah berkomunikasi, si nenek lalu mengambil sebuah daun sirih yang telah ditulisi oleh kapur sirih. Lalu dia menempelkannya di dahi Ucok. Seketika Ucok langsung lunglai lemas pada malam itu. Singkat cerita, sekitar 30 menit akhirnya Ucok sadar. Dia lantas bertanya kepadaku tentang apa yang terjadi. Aku pun mencoba menjelaskan perihal kejadian yang baru saja kami lalui. Sontak Ucok kaget. Dia merasa tidak percaya. Ucok bercerita kalau tadi dia merasa hanya berjalan biasa lalu tertidur. Dan setelah sadar, dia langsung berada di tempat kami sekarang. Para warga yang ada di sana pun memberikan saran supaya kami besok pagi saja melanjutkan perjalanan. Namun, kembali Ucok bersikeras untuk pulang saat itu juga, dengan alasan besok hari Senin dan dia harus masuk kerja. Dan setelah berpamitan, kami pun langsung pulang saat itu juga. Alhamdulillahnya, kami sampai di tempat masing-masing dengan selamat sekitar jam 3 pagi. Aku yang sudah kelelahan pun segera tertidur pada pagi itu. Dan sekitar jam 12 siang, aku baru terbangun. Saat bangun, aku melihat ke HP-ku. Ternyata sudah ada 24 kali panggilan tidak terjawab oleh Ucok. Ada apa lagi sih? Gumamku dalam hati. Sontak aku langsung menelpon balik Ucok saat itu. Dan ternyata Ucok sedang sakit. Aku langsung menghampiri kos tempat di mana Ucok tinggal. Dan sesampainya di sana, aku kaget sekaget-kagetnya ketika melihat tubuh Ucok yang sudah pucat pasi dan menguning. Waduh, ada apa lagi ini? Segera aku menghubungi pihak kantor supaya kami bisa membawa Ucok ke rumah sakit dengan mobil dinas yang ada di kantor. Singkatnya, 1 minggu Ucok dirawat di rumah sakit. Namun tidak ada perubahan juga yang dia rasakan. Malah badannya kini menjadi semakin kurus. Awalnya aku dan juga beberapa karyawan ingin membawa Ucok ke pengobatan alternatif. Namun kami dilarang oleh pihak rumah sakit. Apalagi saat itu wabah virus corona sedang tinggi-tingginya. Takut kalau tubuh Ucok yang lemah malah terjangkit oleh virus. Dan setelah berjuang selama 2 minggu, pada akhirnya Ucok pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan penyakit aneh yang kami tidak tahu apa sebab musababnya. Yang pasti itu bukan karena virus corona, tegas pihak rumah sakit. Di sini doa Ucok pun terjawab. Pada akhirnya jasad Ucok pun dikirimkan ke pihak keluarganya yang ada di Samosir. Selamat jalan teman seperjuanganku. Walau kadang kesal dengan omonganmu, tapi jujur aku rindu canda tawa kita. Teman sekaligus sahabatku di tanah rantau yang selalu ada setiap aku membutuhkan bantuan. Baiklah teman-teman, mungkin itu dulu kisah yang bisa aku bagikan. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kali ini. Terima kasih untuk kalian semua. Saya Mbah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbah untuk kiriman cerita kali ini. Ikut bersedih untuk temannya Ucok. Semoga diberikan tempat terbaik di sisinya. Terima kasih juga kepada teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak episode kali ini. Tapi sampai di sini saya Tama menemani kalian. Kita jumpa lagi dengan episode-episode yang lain yang insya Allah ceritanya tidak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.